kembalilah ke sisi Tuhanmu dan pahala Tuhanmu, juga kepada apa yang disediakan olehnya untuk hamba-hambanya di dalam surganya. Maka jadilah kamu jiwa yang ridho terhadap diri sendiri dan diridhoi. Artinya nanti dia akan mendapatkan perkataan yang seperti ini ketika akan dimasukkan ke dalam surga. Allah alim bishawab. Inilah tafsir dalam surat Al-Fajr ayat ke-14 sampai ayat ke-30. Mudah-mudahan kita ini bisa mengambil hikmahnya. Salah satunya di situ dijelaskan bahwasanya Allah itu sebenarnya menyinggung kita sebagai orang muslim. Cuma kadang-kadang kita nggak merasa kesinggung sama Allah Ta'ala. Itu masalahnya. Kenapa seperti itu? Karena Allah ini punya sifat Al-Latif. Al-Latif itu namanya Al-Latif, sifatnya juga Latif, yang maha lembut. Artinya Al-Latif itu namanya Al-Latif, perlakuan juga Latif, perlakuan Allah Ta'ala lembut. Apa maksudnya? Kadang-kadang Allah negur, saking teguran itu sangat lembut sekali, kita nggak merasa. Saking lembutnya teguran itu nggak merasa kita. Nah ini salah satunya dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Padahal kita baca tafsirnya, misalkan baca artinya, nggak kesinggung kita. Padahal Allah tuh nyinggung. Ini nih sifat orang kafir, kata Allah Ta'ala. Kalau ada harta ngomong saya mulia, sifat orang kafir itu. Kalau dia nggak punya harta berarti dia dihinakan oleh Allah Ta'ala, dibantah sama Allah. Kalau enggak, bukan kayak gitu. Sifat orang kafir juga tidak memuliakan anak yatim, nggak mau bantu anak yatim, nggak mau ngasih bantuan kepada orang fakir miskin. Muslim tapi suka makan harta yang haram, salah satunya makan harta warisan. Ini sifat orang kafir. Sebabnya apa? Wa tuhibbunal mala hubban jamma, karena kalian itu cinta harta berlebih-lebihan. Nah itulah salah satu sifat Allah Ta'ala, yaitu Al-Latif. Saking lembutnya Allah itu, kalau negur kadang-kadang, kalau memperingatkan kita kadang-kadang kita nggak kerasa. Diingatkan sama Allah Ta'ala, ngapolah ini jarang bersedekah, tahu-tahu hartanya hilang. Nah tahu-tahu hilang duitnya, mungkin ditegur sama Allah Ta'ala karena sudah jarang sedekah. Diingatkan sama Allah Ta'ala, ngapa nggak nyenyak tidurnya, ngapa tengah malam bangun. Nah ada nyamuk misalkan, banyak nyamuk tepak sama dia, mungkin itu peringatan dari Allah. Ngapa nggak sholat tahajud lagi? Cuma Allah negur itu dengan cara yang lembut, namanya Latif. Kita aja yang nggak ngerasa itu ya. Allah alim bishawab. Nah bapak-bapak sekalian, tadi dijelaskan di ayat yang ke-15, di ayat ke-16 bahwasanya masalah harta itu jangan sampai kita beranggapan makin banyak harta berarti makin mulia kita, kan? Makin sedikit harta berarti semakin hina kita, bukan. Kalau yang jadi acuan, yang makin banyak harta makin mulia dia, Fir'aun itu harusnya dia merasa mulia, aku banyak harta itu enggak. Korun itu harusnya, berarti saya ini mulia di hadapan Allah karena saya banyak harta, enggak. Bahkan mereka itu masuk dalam neraka, hina di sisi Allah Ta'ala. Nah kita ini masalah harta ini harus bijak dalam memandanginya, harus bijak. Kalau dikasih oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah, itu rizki yang harus kita syukuri. Tapi kalau kita disempitkan oleh Allah Ta'ala rizki kita, harus sabar kita itu. Karena memang semuanya ujian, semuanya. Hartanya banyak, duitnya banyak, itu ujian. Kesehatannya ada, itu ujian. Disyukuri enggak sama dia? Hartanya berkurang saat itu ujian dari Allah Ta'ala. Bersabar apa enggak dia tuh? Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan keburukan, dengan kebaikan, itu merupakan cobaan bagi kalian. Nah, dapat situasi yang tidak menyenangkan, itu cobaan. Dapat situasi zona nyaman aku Pak Ustaz, misalkan alhamdulillah duit cukup, badan sehat, itu ujian. Jangan terlena kita. Maksudnya apa? Bakal diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Bakal diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala.
Nah, Bapak-bapak sekalian, apapun yang Allah berikan kepada kita, apapun yang Allah takdirkan kepada kita, itu adalah kebaikan untuk kita. Kebaikan. Kita dikasih duit yang banyak, itu kebaikan untuk kita. Atau kita dikasih uang atau harta yang terbatas, itu adalah kebaikan juga untuk kita. Karena ada sebagian hamba Allah itu dibuat kaya oleh Allah Ta'ala, dia nggak mampu, dia nggak lulus ujian. Ada model kayak gitu. Kata Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi, inna min ibadi man law agnaituhu la afsadahul ghina. Ada tuh hambaku itu, hambaku kalau aku buat dia jadi kaya, maka kekayaan itu akan merusak dia. Mulai jarang sholat lah, mulai datang ke majelis ilmu lah, makin sibuk dia. Mulai jarang bantu orang lah, misalkan, makin sibuk dia, makin cinta dengan harta. Nah, kita ini Bapak-bapak sekalian, kalau ada harta alhamdulillah, bersyukur. Kalau tidak ada, kalau disempitkan oleh Allah Ta'ala, maka kita harus bersabar. Kalau begitu juga kita ini, kalau ada orang Bapak sekalian ya, kita tuh sebenarnya diajarkan oleh Rasul SAW. Kita ngelihat tuh, ada orang yang kondisinya itu kurang beruntung. Umpamanya misalkan kita ketemu di jalan, ada orang mohon maaf, misalkan tangannya terpotong, misal kakinya terpotong, minta-minta sama kita. Nah, kita kalau ngelihat orang ada musibah, entah musibah dalam fisik dia, entah musibah ujian hidup dia, dapat ujian dianya, entah musibahnya, segala hal, kita ini dianjurkan untuk berdoa sebenarnya. Apa doanya? Doanya fungsinya biar kita tidak mendapatkan ujian seperti itu. Kasihan aku Pak Ustadz ngelihat dia itu, ternyata fisiknya seperti itu, Allah jadikan seperti itu. Baca doa, jangan cuma kasihan, baca doa kita tuh. Fungsinya apa? Biar kita nggak diuji seperti itu. Kasihan aku Pak Ustadz, dia Pak Ustadz ngapa hartanya habis, kebakaran dia rumahnya. Baca doa, jangan cuma kasihan, kita baca doa kita. Karena memang ada hadisnya. Nah, ada hadisnya seperti ini. Man ra'a sahiba bala'in faqal alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqta tabdila. Kata Rasul SAW, kalau baca doa ini, illa ufiya min dzalikal bala kainan makana ma'asha. Siapa yang ngelihat ada orang dapat musibah, pernah nih kita ngelihat dapat musibah orang itu, entah itu siapa yang ngelihat ada orang dapat musibah, pernah nih kita ngelihat dapat musibah orang itu, entah itu pecah ban motornya. Nah, hati-hati bisa jadi kejadian sama kita tuh. Entah itu rumahnya kebakaran, entah itu badannya sakit, gitu ya. Entah itu perilaku yang menyimpang, itu musibah sebenarnya. Baca doa, kata Nabi. Kalau lihat orang dapat musibah kayak gitu, baca doa. Doanya alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqta tabdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari ujian yang telah menimpamu. Itu kata Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala telah memberikanku banyak karunia, kelebihan dibandingkan banyak makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Kalau baca doa ini, bala itu akan dijauhkan dari kita. Bala itu. Nah, musibah apapun selama dia masih hidup. Nah, ya Allah, kasihannya ya Allah, fisiknya kayak gitu ya Allah. Baca doa ini, alhamdulillahilladzi afani. Nanti kalau itu ya bisa dicek nanti ya di Google nanti. Apalah doanya ketika ngelihat orang itu dapat musibah, biar kita tidak mendapatkan musibah seperti itu. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih
wa faddalani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Baca doa itu, jangan nggak baca, rugi kita. Kalau nggak hafal doa itu rugi kita, karena keutamaannya luar biasa. Kata Nabi tadi, dijauhkan dari bala seperti itu, musibah apapun selama dia hidup. Nah, Masya Allah itu. Cuma doanya itu dibaca itu dari hati yang tulus. Hafalkan doanya, artinya hafalkan. Ngapalah seperti itu? Karena doa yang berpengaruh kalau dibaca itu dengan tulus, dengan paham. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, wa'alamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah, Allah itu tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya itu lalai, nggak fokus. Rabbana atina fid dunya hasanah. Bagus ini Pak doa, bagus ini Pak Ustadz, doa ini Pak Ustadz diajarkan aku nih. Rabbana atina fid dunya hasanah. Panjang doanya, bagus katanya. Apa artinya? Nggak tahu. Nah, mana nak dikabulkan? Mau kayak gitu. Kata Nabi tadi, kalau dia nggak fokus, hatinya lalai, sambil misalkan main internet sambil berdoa misalkan, gimana mau dikabulkan itu? Hatinya nggak fokus, salah. Mending pakai bahasa Indonesia tapi kita paham artinya. Dibandingkan pakai bahasa Arab tapi nggak paham artinya, rugi, gitu ya. Nah, termasuk doa ini tadi kita baca ketika kita melihat ada orang yang dapat musibah. Nah, kita masalah dunia, masalah harta harus bijak. Boleh kita itu nyari harta, boleh. La ba'sa bil ghina liman ittaqa, kata Rasul alaihi wasallam. Enggak masalah orang itu jadi kaya, asal kekayaan itu digunakan untuk ketakwaan. Itu pesan Nabi. Tapi kalau kaya enggak digunakan untuk beramal soleh, musibah namanya itu. Musibah. Kenapa? Hisabnya panjang, hisabnya itu. Nah, kita kalau nyari dunia, boleh nyari dunia. Kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhiratmu. Tapi jangan lupa bagianmu yang ada di dunia, kehidupan dunia jangan lupa juga. Itu pesan Allah Ta'ala. Boleh kita nyari dunia, boleh. Cuma yang jelas yang paling utama itu akhirat. Jangan kebalik. Carilah dunia tapi jangan lupa akhirat. Jangan lupa sholat, kebalik gitu ya. Dan Nabi pernah berdoa untuk sahabat biar hartanya banyak. Boleh kita berdoa itu kalau pengen, ya Allah pengen banyak hartaku ya Allah, boleh. Nabi pernah berdoa untuk Anas bin Malik. Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma a'taitahu. Ya Allah, banyakkanlah harta dia ini ya Allah. Anas bin Malik ini banyakkanlah hartanya ya Allah. Banyakkanlah anaknya ya Allah. Berkahilah pemberian yang telah Engkau berikan kepada dia. Pernah Nabi doa kayak gitu? Boleh. Kau ini cinta dunia nian. Kapan berdoa minta harta banyak? Enggak. Nabi pernah melakukan itu. Cuma bukan untuk Nabi, untuk sahabat. Boleh jadi kesimpulannya. Minta supaya hartanya banyak. Tapi ingat sekali lagi pesan Rasul alaihi wasallam, harta itu digunakan untuk ketakwaan. Karena harta itu penting jika digunakan untuk kebaikan. Ada 4 urutan manusia yang terbaik sebenarnya, kata Rasul alaihi wasallam. Ada 4 itu. Kata Rasul alaihi wasallam, dijelaskan di hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, dan hadis ini dinilai sahih oleh ulama. Innamad dunya li arba'ati nafar. Abdun razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu rahimahu wa yu'allimu lillahi fima haqqan fahada bi afdalil manazil. Ada 4 kondisi, kata Rasul alaihi wasallam, kedudukan manusia yang paling tinggi ketika di dunia. Yang pertama, kalau dia dikasih harta, dikasih ilmu. Nah, dikasih harta, dikasih ilmu, dia gunakan ilmunya untuk kebaikan, untuk mengajari misalkan,
Dia gunakan hartanya untuk ketakwaan, untuk membantu. Fahadza bi abdolil manazil, ini kedudukan yang paling tinggi, paling baik orang mau kayak gini, paling mulia orang kayak gini. Ini kata Nabi alaihi wasallam, punya harta, punya ilmu. Nggak harus jadi ustadz, nggak harus jadi kiai. Dia punya ilmu, misalkan bisa ngajar ngaji, ajari ngaji udah. Nah itu ya, ilmu semampu dia. Ini tingkat pertama. Tingkat kedua, dia tidak diberikan harta yang banyak. Lam yarzuk humalan, tidak diberikan harta. Fahuwa shadiqun niyat, yaqul lau anna li malan la amiltu bi amali fulan fahuwa biniyatihi fa ajruhu masawa. Nah, ada mode orang yang kedua nih, mode orang kedua. Ada seorang hamba punya ilmu, dia ada ilmu, mengenal manhaj yang jelas, tahu dia ada ilmu. Cuma masalahnya dia tidak punya harta. Tapi karena niat dia ini jujur, dia ngomong kayak gini, kalau aku punya harta, aku pengen beramal seperti amalan orang itu. Nah, orang itu bangun pondok pesantren, orang itu bangun masjid, orang itu bangun panti asuhan, pengen aku kayak dia. Kalau niatnya ada kayak gitu, walaupun dia nggak punya harta, dapat pahala yang sama. Bayangkanlah, Islam ini masya Allah ini dikasih kemudahan, kita pengen banyak pahala, cuma harus niatnya lulus. Jangan nggak tulus. Kata Nabi, kalau niatnya tulus benar, ya Allah aku ini pengen ya Allah kalau dapat duit ini bangun masjid. Nah, pengen aku kayak tetangga aku itu, bangun masjid, dia banyak duit. Sampai meninggal dunia dia nggak bangun masjid. Tapi niatnya tulus, dapat pahala sama dengan yang bangun masjid. Itulah masya Allah itu. Berarti kita modal niat aja itu. Nah, modal niat aja, cuma harus tulus kata Nabi itu. Ada yang ketiga, tingkat ketiga, seorang hamba Allah kasih rizki dia berupa harta yang banyak, tapi tidak dikasih rizki berupa ilmu. Nah, fahuwa yahbitu fi malihi bighairi ilmin, la yattaqi fihi rabbahu wa la yasilu fihi rahimahu wa la ya'lamu fihi haqqan wa la yu'alimu fihi haqqan fahadha bi akhbasil manazil. Nah, ada lagi orang lain kata Rasulullah SAW, dikasih harta sama Allah Ta'ala, tapi tidak dikasih ilmu. Nah inilah pentingnya ilmu ini Bapak sekalian. Kita datang ke pengajian, ada harta tapi nggak ada ilmu. Gunakan harta sembarangan katanya. Nah, yang tidak semestinya. Digunakan harta bukan untuk bertakwa pada Allah Ta'ala, bukan untuk kebaikan, bukan untuk nyambung tali silaturahim. Nah, ini kedudukan orang yang paling buruk kata Nabi SAW. Gunakan harta sekendaknya, kendak aku katanya. Nah, duit aku misalkan. Bukan mengatur harta itu sebagaimana yang Allah perintahkan, bukan. Umpamanya harta banyak, karena ilmu nggak ada, nggak bayar zakat mal. Nah, hati-hati itu nggak bayar zakat mal. Zakat mal itu rukun Islam, bukan wajib lagi, itu rukun. Nah, rukun Islam itu kan salah satu bayar zakat kan. Yang dimaksud itu bayar zakat mal. Jangan sampai nggak bayar zakat mal. Zakat mal itu kalau kita punya, ada kadang-kadang orang itu nyimpan emas, ada nyimpan emas. Ada kadang-kadang nyimpan harta, nyimpan duit. Nah, kita perhatikan ya. Kalau seandainya dia punya emas seberat 85 gram emas, itu sudah wajib zakat mal itu. Atau nggak punya, Pak Ustadz saya nggak suka beli emas, tapi ngumpulin duit di brankas misalkan, di bank. Berapa duitnya itu? Kalau duitnya itu senilai 85 gram emas, wajib zakat itu. Wajib zakat itu. Kapan tidak zakat bakal ditanya sama Allah Ta'ala itu. Bakal tanya itu, disidang sama Allah Ta'ala. Jika Allah tidak mengampuni dia itu. Berapa jadi duitnya Pak? 85 gram emas itu ya. Segram itu berapa? Sejuta ada tak? Kadang lebih Pak ya? Berapa lah? Nah gitu ya, ngitung lah kita biar kita ini. Kalau ada duitnya tuh, nah berarti wajib zakat aku nih. Berapa lah? Kalau tanah, tidak tanah.
Tanah 5 hektar ya tidak dizakati. Yang dizakati harta itu kapan kita ada uang, entah itu emas atau perak ya, atau duit yang senilai emas. Berapa lah Pak aja Pak? 85 juta. Kalau 1 juta ya. Kalau 1 gram emas itu 1 juta, apa lebih sebenarnya? Lebih ya. Masalah jazakallahu khairan. Kalau 1 gram emas itu anggap aja sekarang ini 1 juta. Anggap aja. Kali 85. Padahal lebih sebenarnya, belum ngecek tapi di Google. Itu 85 juta duitnya itu. Bayar emasnya, bayar zakat itu, tidak boleh tidak bayar zakat, haram hukumnya itu. Nah itu ya, haram hukumnya itu. Terus gimana ngitungnya Pak Ustadz? Ngitungnya itu dilihat bertahan nggak dia itu sampai setahun. Nah bertahan nggak sampai setahun. Kalau hartanya itu nggak berkurang dari 85 gram emas, sudah ditunggu selama setahun, wajib zakat. Ngitungnya itu, mohon maaf bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, jangan pakai kalender Masehi, jangan pakai kalender Hijriah. Salah kita ngitung zakat mal itu pakai kalender Masehi, salah. Pakai kalender Hijriah harusnya bayar zakat itu. Karena beda kalender Hijriah dengan kalender Masehi, beda. Kalau kalender Masehi itu kurang lebih hari selama 1 tahun itu 365, benar Pak? 365 ya? Nah. Kalau Hijriah lebih singkat dari itu, 355 atau 356, 10 hari. Kita ngitung pakai kalender Masehi, nunda bayar zakat selama 10 hari. Hati-hati itu. Jangan mau dikaitkan salah itu. Pakailah kalender Hijriah, umpamanya 1 Ramadan 1445 Hijriah misalkan ya. 1 Ramadan 1445 Hijriah, hartanya mencapai 85 gram emas. Tunggulah sampai 1 Ramadan tahun depan 1446 Hijriah. Itu. Kapan berkurang di tengah-tengah? Nah, berkurang di bulan Syawal Pak Ustadz. Berkurang hartaku karena keperluan lebaran. Bukan jadi 85 gram emas hartaku senilai itu. Senilai 80 gram emas duitku misalkan. Berarti nggak wajib zakat. Jangan dihitung dulu. Habis itu, nah, tahu-tahu di bulan Muharram, bulan tahun berikutnya ya, tahun baru, nyampe lagi 85 gram emas. Nah, wajib dihitung lagi sampai tahun depan berikutnya. Allah alim bisawab. Jangan sampai nggak bayar zakat mal. Nah, yang ketiga, yang keempat ini sekarang kondisi manusia. Wa abdun lam yarzuqhullahu malan wala ilman fahuwa yaqul law anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan fahuwa bi niyyatihi fawizruha sawa. Nah, ada mode kayak gini yang keempat. Yang paling buruk ini yang keempat ini. Ada seseorang hamba, Allah tidak ngasih dia duit, nggak ngasih dia harta, tidak ngasih ilmu. Ini paling buruk ini. Harta nggak ada, ilmu nggak ada. Tapi dia ini punya niat kayak gini. Kalau aku punya duit, aku pengen maksiat kayak itu, temanku itu, nah, kayak tetanggaku. Enak dia. Setiap hari pacak maksiat, bisa maksiat, main judi slot lah misalkan. Kalau aku punya duit, aku pengen main slot misalkan, itu kan judi itu. Dia nggak punya duit dia. Kata Rasul SAW, dia karena dengan sebab niat kayak gini dapat dosanya sama. Hati-hati itu dalam Islam itu, ya Allah, manalah duit ini, pengen aku main slot itu. Nah, baru niat itu, baru niat. Dia sudah mendapatkan dosa yang sama dia. Walaupun dia belum sempat main slot karena nggak punya duit, tapi niat dia menggebu-gebu, kalau punya duit saya mau main slot misalkan, bakal mendapatkan dosa seperti orang yang main judi slot itu. Allah alim bisawab.